Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah, NIM E1B019133, kelas PPKN 2C. Kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19, dilema antara krisis ekonomi atau krisis kesehatan. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Sampai saat ini, jumlah masyarakat yang sudah terinfeksi COVID-19 berjumlah 50.187 positif, 20.448 sembuh, dan 2.620 meninggal dunia. Dampak dari adanya COVID-19 ini bukan hanya menyerang kesehatan manusia, akan tetapi berdampak juga pada ekonomi Indonesia. Tapi bukan hanya ekonomi Indonesia saja, melainkan seluruh dunia juga mengalami masalah ekonomi akibat dari adanya virus corona ini. Akibat dari virus ini juga menyebabkan banyak sekali larangan-larangan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menghindari bepergian ke tempat umum yang ramai akan pengunjung. Pemerintah juga menganjurkan untuk menutup pusat perbelanjaan, pariwisata, tempat ibadah, sekolah, kantor, dan lainnya demi memutus penyebaran penularan virus corona ini. Akibatnya berdampak bagi ketidakstabilan ekonomi Indonesia dan banyaknya para pekerja yang di PHK akibat virus ini. Pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona ini, antara menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi, karena keduanya sama-sama penting. Jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Jadi, kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi tersebut, yakni mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Sampai saat ini ada beberapa kesiapan penanganan COVID-19 yang telah diumumkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Di antaranya yaitu mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan virus corona lebih luas dengan pengadaan alat kesehatan penunjang, pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri, menggratiskan biaya pemeriksaan, dan melakukan hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pemberian masker murah dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah juga dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya seperti menurunkan tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan
baik pekerja industri manufaktur ataupun pajak badan untuk industri manufaktur. Selanjutnya adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Itulah beberapa kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Sekarang pemerintah sudah mencoba menerapkan new normal dan sedikit melonggarkan PSBB dan mulai membuka tempat ibadah, pusat perbelanjaan, kantor, dan lain-lain. Akan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Cara kita mengatur keuangan di tengah pandemi ini agar kita tidak kesusahan, yaitu dengan cara membeli kebutuhan yang cukup, menghindari membeli sesuatu secara berlebihan, dan tidak membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga, mencari pekerjaan tambahan seperti jualan online dan lain-lain. Dan kita yang berada di pedesaan bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam sayur-sayuran dan lain-lain untuk mengurangi pengeluaran keuangan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar virus ini cepat berhenti menular. Mari kita taati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan larangan itu demi kebaikan diri kita sendiri. Semoga dengan adanya new normal ini, ekonomi Indonesia akan membaik lagi dan berjalan dengan stabil. Dan semoga wabah penyakit ini bisa teratasi agar kita semua bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.